selesai. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Firdaus. Saya akan memandu jalannya kegiatan presentasi hari ini yang menggunakan metode penilaian kuantitatif, di mana di dalam jurnalnya ini tertulis pengaruh sistem penghargaan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMAN Senoir 1 Ternate, Riau, Kabupaten Garut. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Yunus Firdaus di 009. Selanjutnya Ika Mulyani di 08, Ika Inaya, atau mungkin teman-teman sendiri yang mengenalkan. Dari Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ika Mulyani dari NIM 8. saya sendiri Muhammad Yunus Firdaus di 009. Saya Ika Inaya, NIM 10. Apakah ada Helmi di sini? Tidak ada? Soalnya tadi katanya ada di ini, masih di tempat PKL. Lanjut ke Alif Tahira, kalau udah masuk. Ya, mungkin nanti Helmi menyusul ya. Iya, Bu. Oke, langsung saja kita mulai presentasi pertama. Maaf Ibu, baru bisa join Ibu, kendala perangkat sama koneksi. Oke. Ya, tidak apa-apa. Alif Tahira ada? Ada ya? Oke, langsung saja kita mulai pada penjelasan tersebut dalam presentasi hari ini, yaitu silakan untuk Mbak Ika Inaya, silakan. Ika. Sistem sosial yang kompleks, yang pastinya membutuhkan pemimpin yang kompeten, yaitu kepala sekolah yang diharapkan mampu mengelola semua sumber daya sekolah secara efektif dan efisien, serta mampu mengembangkan sekolah secara optimal. Salah satunya mendorong motivasi kerja guru dengan memberikan penghargaan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi guru dalam menjalankan fungsinya dengan baik sesuai sistem pendidikan nasional. Ya. Mungkin PPT-nya bisa di slideshow biar agak besar tulisannya. Ini kecil banget tampaknya, ya. Ya, itu sudah bagus sih. Silakan dilanjutkan, Mbak Ika. Menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk memudahkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, mulia, dan segala yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif. Apa sih penelitian kuantitatif itu? Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Penelitian kuantitatif lebih diarahkan untuk meneguhkan teori. Lalu logika penelitian kuantitatif dimulai dari mengkaji teori yang sudah ada, mendefinisikan, melakukan fisikalisasi dan mengukur untuk mengumpulkan data di lapangan, kemudian menganalisis serta secara statistik untuk menolak atau menerima kebenaran teori. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Di dalam metode penelitian akan dijelaskan oleh Mbak Rika. Waktunya tepat, ya persilakan. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ika. Metode penelitian, desain penelitian, hubungan kausal atau pengaruh antara variabel sistem penghargaan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMA Negeri 1 Tamete Riau Baru. Slide selanjutnya. Untuk mengukur variabel dari penelitian ini menggunakan angket. Menurut Tresbel, Clark, dan Plano-Clark tahun 2017 mengumumkan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, opini, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA Negeri 1 Tamete Riau Kabupaten Baru yang berjumlah 46 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dalam bentuk rata-rata dan standar deviasi, dan teknik analisis statistik inferensial berupa uji normalitas. Dan untuk mengetahui normalitas suatu data tentang sistem reward kepala sekolah atau variabel X dan motivasi kerja guru atau variabel Y telah terkumpul. Selanjutnya dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas data ini menggunakan rumus Chi-square menurut Sugiono tahun 2010 halaman 250 yang dijelaskan sebagai berikut. Rumusnya E kuadrat sama dengan K sigma I sama dengan 1 dalam kurung FO min FK tutup kurung kuadrat per Fn. PPT-nya tertutup ya? Iya Bu, tadi dapetnya tiba-tiba mati Bu. Oh iya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Rika. Pak Rika ya. Dan terima kasih Nani atas bantunya PPT jelasannya. Silakan untuk slide selanjutnya pada Mas Helmi, kami persilakan. Terima kasih untuk Mas Yunus. Saya akan melanjutkan materi, yaitu deskripsi motivasi kerja. Untuk mengetahui gambar motivasi kerja guru SMA 1 Ternate dapat melalui tabel frekuensi dan persentase motivasi kerja guru diukur melalui 4 indikator, yaitu presentasi, 3 item pertanyaan, penghargaan, 3 item pertanyaan, tentang tantangan, 3 item pertanyaan, dan tanggung jawab, 3 item pertanyaan, pengembangan, 2 item pertanyaan, manajemen, 2 item pertanyaan, dan kemampuan, yaitu 2 item pertanyaan. Bisa dilihat dari tabel berikut. Dari tabel di atas menggambarkan bahwa motivasi kerja guru di SMA Negeri 1 Ternate Riau Kabupaten Baru sangat tinggi. Dilihat dari aspek kualitas kerja, yaitu tingkat pekerjaan yang dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya, selalu mempersiapkan pekerjaan. Alat-alat seperti perencanaan pembelajaran, kerja jangka menengah, kerja jangka menengah sekolah, rencana kerja tahunan, jumlah pekerjaan yang dihasilkan guru secara tepat dan cepat. Waktu kerja, guru melaksanakan tugasnya tepat waktu, disiplin, atau selalu tepat waktu dalam berangkat ke sekolah atau kantor. Hasil dan pembahasan analisis statistik inferensial. Yang pertama, uji normalitas. Normalitas bertujuan mengetahui normalisasi data.
tentang pengaruh reward kepala sekolah terhadap motivasi guru di SMA 1 Ternate. Kriteria dari pengujian ini adalah membandingkan harga chi-square hitungan dengan chi-square table. Jika harga chi kuadrat hasil hitung lebih kecil atau sama dengan harga chi kuadrat table XH2 atau XT2, maka sebaran data dinyatakan normal, jika lebih besar dinyatakan tidak normal. Berdasarkan hasil SPSS, pengolahan data program versi 4 for Windows, diperoleh nilai chi-square yang dihitung oleh variabel sistem reward kepala sekolah atau X. Chi-square hitung adalah 20,0087 dengan besaran 15, sedangkan chi kuadrat tabel sebesar 24,996 dengan DF 15 dan tingkat signifikannya yaitu 5%. Karena harga chi-square dihitung lebih kecil dari harga chi-square table, maka 20,087 lebih kecil daripada 24,996. Maka distribusi data headmaster reward system atau X adalah normal. Selanjutnya, untuk variabel motivasi kerja yaitu Y, nilai chi-square hitungan adalah 28,348 dengan DF sebesar 18. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai chi-square tabel sebesar 28,869 dengan taraf yaitu sebesar 18 dan signifikan 5%. Terakhir, karena nilai chi-square hitungan lebih kecil dari nilai chi-square tabel atau 28,34 lebih kecil dari 28,869, maka sebaran dan motivasi kerja Y dianggap normal. Mohon maaf jika saya kurang memahami betul mengenai materi ini, juga sudah belajar tapi hasilnya ini, mohon maaf. Mungkin nanti teman-teman jika ada salah kata dari saya, mungkin di sini bisa kita bahas setelah ini. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Saudara Yunus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Yani atas waktunya. Untuk materi selanjutnya, uji homogenitas dan uji korelasi sebenarnya akan dilanjutkan oleh Mbak Teret. Apakah sudah bisa join atau suaranya di situ? Soalnya tadi katanya kendala jetnya. Halo? Yes, sebenarnya apakah ada suaranya? Mungkin Mbak Feren ini terkendala jaringan, tadi sudah bilang. Oke, lanjut saja. Saya melanjutkan materi selanjutnya adalah uji homogenitas, di mana homogenitas ini adalah data dimaksudkan untuk mengetahui apakah suatu varian, suatu data itu sudah homogen atau tidak. Berdasarkan uji homogenitas data uji tabel kerja, maka diketahui bahwa homogenitas tidaknya dapat dilihat dari tingkat signifikan pada uji homogenitas. Dan jika tingkat signifikan itu lebih besar dari alfa 0,05, maka data dikatakan homogenitas, dan jika lebih kecil dari alfa 0,05, data dikatakan tidak homogen berdasarkan hasil SPSS pengolahan data program versi 14 for Windows, dan diperoleh tingkat signifikan sebesar 212, artinya tingkat signifikasi yang dihasilkan lebih besar dari alfa 0,05, yang artinya dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut katakan homogen. Nah, di sini dijelaskan kalau homogen itu dikatakan kalau data sudah valid, maka di atas dari 0,05. Dan
Dan jika datanya belum valid, maka datanya itu di bawah 0,05. Selanjutnya, menentukan uji korelasi. Uji korelasi yaitu produk momen bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara sistem reward kepala sekolah dengan motivasi kerja guru di SMA dan AT. Berdasarkan perhitungan korelasi produk momen, diperoleh korelasi antara sistem penghargaan kepala sekolah variabel X dengan motivasi kerja guru variabel Y. Diperoleh nilai R sama dengan 0,506. Setelah dikonsultasikan pada tabel prestasi, nilai R bab 3 berada pada interval 0,40 sampai 0,59, yang artinya korelasi itu sedang, yaitu artinya adalah ada hubungan baik antara kepala sekolah yang memberikan reward sebagai motivasi kerja guru di SMA N1 Ternate. Selanjutnya, oke, lanjut saja materinya. Jadi setelah kita mengetahui uji, sebentar ya Bu. Mau kemana Yunus itu? Maaf Ibu, ada aja lanjut saja kita Iya, editkan materi. nggak apa-apa. Adiknya mau ikut belajar. Setelah kita memahami hasil dari pembahasan analisis statik diferensial, maka kita mengetahui pengaruh sistem imbalan kepada kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa sistem penghargaan kepala sekolah secara stimulan bersama-sama dapat mempengaruhi motivasi kerja guru. Diketahuinya setor data SPSS. Data SPSS itu menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain di luar penelitian ini yang memengaruhi motivasi kerja guru. Jadi menunjukkan data itu pengaruhnya sangat masih sedang, artinya adalah ada pengaruh hubungan positif antara sistem penghargaan kepala sekolah dengan motivasi kerja guru. Dilihat dari uji korelasi yang datanya ini masih pengaruhnya ini masih sedang. Maka pengujian hipotesis yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh sistem penghargaan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru dapat diuji kebenarannya dan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh H. Guerin yang artinya karyawan memiliki cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan motivasi seseorang dan peluang yang tersedia, sehingga energi ini akan digunakan oleh karyawan karena didorong oleh faktor satu, kebutuhan dasar yang terlibat, yang kedua adalah ekspektasi kesuksesan, yang ketiga adalah nilai intensif yang melekat pada tujuan. Dan juga dapat dikemukakan bahwa baik buruknya motivasi kerja dalam memberikan kontribusi kerja yang positif dan optimal kepada sekolah ditentukan oleh faktor baik buruknya sistem penghargaan oleh kepala sekolah. Jadi dalam penelitian ini, di kepala sekolah ini memberikan reward pada guru-guru. Apakah pengaruh sih sebenarnya reward itu pada motivasi guru dalam sistem pembelajaran? Dan akhirnya setelah kita memahami keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa satu, sistem penghargaan kepala sekolah di tingkat SMA Negeri 1 Ternate Riau. Selanjutnya next, selanjutnya. Oke. Jadi sistem penghargaan kepala sekolah di tingkat SMA Negeri 1 Riau, Ternate Riau, termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini dilihat dari beberapa indikator yang digunakan seperti upah gaji, program, insentif, komisi, dan bonus. Jadi penghargaan ini sudah valid karena diuji dalam
kedua, motivasi kerja guru di SMA Negeri 1 Ternate, Kabupaten Baru berada pada kategori sangat tinggi dilihat dari beberapa indikator yang dilakukan seperti prestasi, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, keterlibatan, dan kemampuan. Dan juga ada pengaruh yang signifikan antara sistem penghargaan kepala sekolah dengan motivasi kerja guru di SMA Negeri 1 Ternate. Yang artinya motivasi kerja guru ini ditentukan salah satunya dari sistem reward kepala sekolah. Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini terdapat pengaruh kedua variabel tersebut yang berada pada kategori sedang. Jadi pengaruh dalam pemberian reward kepada guru dari kepala sekolah ini sangat besar pengaruhnya diujikan dengan metodologi normalitas, uji homogenitas, dan uji korelasi. Selanjutnya, data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari angket-angket berupa daftar pernyataan terkait kedua variabel yang diteliti, di mana sistem reward ini terdiri dari 4 indikator, yaitu upah dan gaji, 2 item pernyataan, insentif, itu ada 3 pertanyaan, pernyataan yang selanjutnya adalah komisi, ada 3 item pernyataan, selanjutnya ada bonus, 2 item pernyataan. Untuk lebih jelasnya, instrumen dan item pernyataan tersebut dapat dilihat di lampiran 1 dan 2 hasil penelitian ini. Di penjelasannya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa metode penelitian ini disebarkan melalui angket kepada guru bahwa ada pernyataan-pernyataan khusus yang diberikan, yaitu dari gaji, insentif, komisi, bonus. Dengan pemberian angket-angket tersebut dapat diketahui bahwa hasil pembahasan ini hasil dari pemberian penghargaan kepala sekolah kepada motivasi guru itu sangat besar. Sekian dari saya, dari kelompok kami. Apabila banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Mas Helmi. Atau mungkin itu ada berikan pertanyaan atau silakan. Oke, silakan. Boleh teman-teman langsung bertanya, terutama untuk kelompok yang bertugas. Langsung saja, mau satu-satu dijawab, tanya dulu langsung dijawab, ataukah mau ditampung dulu semua, silakan. Monggo, dipimpin oleh kelompok 2 ya, silakan. Silakan teman-teman dari kelompok 3 untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Cici Maya Darisma dari NIM 04 ingin bertanya. Ya. Dari yang slide kelima, itu kan metode penelitian ya, untuk mengukur variabel dalam penelitian ini menggunakan angket. Menurut Preswell, Park, dan Plano mengungkapkan bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, opini, dan persepsi seorang atau kelompok. Nah, skala Likert itu yang bagaimana? Bisa diberikan bentuknya? Oh iya. Dalam Ya. Baik. Selanjutnya dari kelompok yang bersangkutan, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Saya ingin menanyakan dari slide deskripsi motivasi kerja. Yang bagian variabel Z, Y.
di situ kan keterangannya yaitu motivasi kerja guru diukur melalui 4 indikator. Yang saya tanyakan yaitu 4 indikator ini tuh apa saja, soalnya kalau saya baca itu terdapat prestasi, penghargaan, tantangan, tanggung jawab. Itu kalau saya baca itu lebih dari 4 itu, apakah memang kesalahan dari penulisan atau bagaimana? Dan untuk penjelasan 3 item pernyataan itu seperti apa? Terima kasih. Oke, untuk terima kasih atas pertanyaannya. Silakan selanjutnya di pertanyaan ketiga untuk kelompok yang bersangkutan. Atau dijawab dulu mungkin 3 ya, 3 pertanyaan tadi ya sudah ya. Belum Bu, baru 2. Baru 2. Saya nyatetnya 3. Ya udah deh. Apakah boleh bertanya lagi? Boleh. Silakan ke kelompok 2. Boleh. Ibu pasrahkan ke kelompok 2 ini sudah. Oke. Saya ingin bertanya terkait uji yang digunakan dalam penelitian ini, kan ada uji normalitas, uji homogenitas, dan korelasi. Dan pada topiknya itu membahas tentang pengaruh. Sedangkan di uji statistika sendiri itu terdapat banyak uji seperti linearitas atau validitas atau yang realitas itu. Dari sampel ini tuh menurut dari kelompok 2 itu sudah memang cocok untuk penelitian ini atau masih memang dari peneliti ini menggunakan ini karena terdapat beberapa kelebihan dari uji yang digunakan. Terima kasih. Jadi isi pertanyaannya itu yang saya tangkap, mengapa menggunakan metode atau ujinya? Ya, uji itu. Ujinya ya. Ya. Atau seperti apa? Atau Untuk membahas pengaruh antara hubungan dari variabel X sama Y itu kan banyak uji yang lain ya. Terus kelebihan dari 3 ujian ini tuh apa dibanding dari untuk uji yang lain gitu. oke. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari soal yang nomor 1, teman-teman di kelompok 2 ada yang ingin menjawab? Yang tadi pertanyaannya itu maksud dari skala Likert. Mungkin dari Mbak Rika atau Mas Gani. Dicari ya, jangan, artinya kalau nggak ada di jurnal itu terus istilah itu nggak ditanya teman, terus nggak ada di dalam artikel, anda cari dari berbagai sumber ya, karena ini kan termasuk penilaian juga ini ya. Silakan ya, itu skala itu bagus, itu pertanyaannya bagus sekali itu. Berarti izinkan untuk kami mencari jawabannya dulu. Terima kasih.
Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini ada 5 pilihan. Ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ada lagi contoh lainnya? Menambahkan dalam skala Likert itu yaitu ada 4 skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner skala Likert yang memaksa oleh memilih salah satu kutub karena pilihan netral atau tidak tersedia. Yaitu yang pertama adalah satu, peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, memiliki referensi dengan banyak yang sedang diteliti dan terdiri dari item yang cukup jelas disukai dan tidak disukai. Yang kedua yaitu adalah kemudian item-item itu digunakan dan dicoba kepada kelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti. Jadi responden yang dimaksud dalam jurnal ini adalah sekelompok guru-guru yang nantinya untuk diuji selanjutnya. Yang ketiga yaitu responden diminta untuk mengaktif item itu tulis bahwa motivasi kerja guru dapat diukur melalui 4 indikator, yaitu presentasi ada 3 item, pernyataan, penghargaan itu ada 3 item, tantangan ada 3 item, dan tanggung jawab ada 3 item. Nah, di sini apakah dia menyenangi, yaitu bertanda positif atau tidak menyukai, itu bertanda negatif. Respons ini dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberi skor tinggi. Jadi saya kata responden seperti biasa. Tidak ada masalah untuk memberikan angka 5 untuk yang tertinggi dan skor 1 untuk yang terendah atau sebaliknya. Jadi untuk penilaian skor ini berupa angka. Yang terpenting adalah konsistensi dari arah yang diperlihatkan. Demikian juga apakah jawaban ini setuju atau tidak setuju disebut yang disenangi. Tergantung dari isi pernyataan, dari isi per item-item. Misalkan contoh yang tadi dibilangkan positif ini, misalkan skor 1 sangat atau tidak, atau buruk atau kurang sekali. Yang kedua skor 2 itu tidak atau mungkin dibilang kurang. Yang skor 3 itu netral atau cukup, 4 itu setuju, yang 5 adalah sangat setuju atau sangat suka atau sangat baik gitu. Misalkan dari pernyataan negatif itu dijelaskan kalau misalkan mendapatkan skor 1 itu sangat buruk, yang kedua itu adalah cukup, setuju, baik, biasa, yang ketiga adalah netral, yang keempat adalah tidak setuju atau kurang, yang kelima adalah sangat tidak setuju. Jika dari artikel yang ditayangkan itu ya, di tabel itu jawaban untuk skala Likert itu yang mana itu? Dari tabel yang ya, itu dijelaskan, yang sedang ditampilkan itu. Jadi pilihan jawaban pada skala Likert ini Bu, dan skor dijelaskan pada presentasinya Ibu. pilihan. Jadi pilihan jawaban skala Likert itu ada very low, low, quite high, high, very high. Ya enggak? Tadi kan kalau sangat buruk sekali kan bisa very low, itu skornya 1. Jadi kualitatifnya dalam kalimat sangat rendah atau sangat setuju, sangat rendah, very low ya, itu dikonversi ke kuantitatifnya bisa saja skornya 1. Jadi apa, skala Likert itu memang benar tadi ya, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang tentang suatu variabel atau penelitian.
Jadi nanti variabel itu akan dijabarkan ke indikator-indikator. Nah, skala Likert-nya ini yang jawaban pilihan jawabannya seperti yang disajikan tadi oleh Mbak Rika dan Mas Yunus ya. Itu bisa jadi ada 5 atau bisa jadi ada 4 pilihannya. Sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju, kan biasanya gitu ya kalau Anda mau. Atau kita kalau habis pakai Google Meet biasanya kan disuruh kasih bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu ya. Nah, berarti kan kalau bintang 5 itu konversinya ke sangat baik ya, sangat baik. Biasanya skornya 5. Itu adalah beberapa contoh skala Likert. Nah, skala-skala itu banyak. Ada skala Goodman, biasanya yang jawabannya yang tegas ya. Kalau iya, iya, kalau enggak. Jadi skala Goodman itu pilihan jawabannya iya, tidak, pernah, tidak pernah, setuju, tidak setuju. Nah, itu skala Goodman namanya. Ada juga istilahnya semantik diferensial. Jadi skala semantik diferensial, kalau Anda search di googling ya, semantik diferensial itu jadi pilihannya itu ada bentuknya nanti melingkari gitu ya, skor dari 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya yang sebelah kiri itu dari 5, 4, 3, 2, 1, semakin ke kanan semakin jelek, jadi dilingkari mana. Terus ada istilah juga yang rating scale itu mirip dengan skala Likert, cuman kalau rating scale itu biasanya kita mencentang pada aspek yang dinilai dengan memilih nilai-nilainya, misalkan apakah anak ini ketekunan dalam belajar misalkan. Jadi kita memilih rating scale, skala ratingnya ya, 1, 2, 3 atau 4. Jadi itu macam-macam skala ya. Nah, oke. Itu jadi ada berapa tadi skala yang sudah saya kenalkan tadi? Skala Likert, ada skala Goodman, ada skala semantik diferensial, ada rating scale ya. Terakhir itu kalau nggak salah ada skala Thurstone. Jadi coba cari ya. Jadi itu memang sangat bermanfaat dalam, terutama di sini tadi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini apa tadi? Instrumennya, alat untuk mengumpulkan data yang digunakan apa tadi? Modifikasi dalam Bukan. Kalau tanya instrumen atau alat, maka jawabannya apa? Kalau saya minta Anda memancing ikan, berarti alatnya apa? Berarti alat untuk mendapatkan data tentang respon atau tentang apa tadi? Nah, iya betul. Jadi alat yang digunakan atau instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu angket ya. Tekniknya, kalau angket ya tekniknya kita sebut dengan teknik angket gitu ya. Oke, silakan dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Itu sudah terjawab tadi ya skala Likert. Nanti kalau teman-teman kurang paham boleh searching lagi ya. Oke, silakan. Yang kedua tadi apa tadi? Silakan. Silakan teman-teman untuk jawab pertanyaan nomor 2 dari sosial media. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu mana soal lain. Deskripsi motivasi kerja itu ada 4 indikator. Di sini yang tertera hanya 6, tapi dari penulisan yaitu ada 4 indikator. Dari jurnal dan referensi yang kami cari ini semuanya sudah sesuai dengan jurnal. Mungkin ini ada sedikit kesalahan dari penulis atau pengarang mengenai indikatornya ya, berdasarkan hasil pengamatan mereka, yaitu sebenarnya ada 6. Sebentar saya ganti biar tidak terjadi kesalahan. Ada 6,
yaitu prestasi dan penghargaan, tantangan, tanggung jawab, pengembangan, manajemen, dan kemampuan. Mungkin ini kami juga sempat mencari menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji korelasi. Jadi penjelasan dulu dalam analisis statistik inferensial itu jadi gurunya sudah kasih minum semua. Kunci itu utama.